kosong kuliahnya karena waktu itu kegiatan full day ya, akreditasi, mempersiapkan akreditasi prodi sampai jam 4 dan saya agak lelah gitu, jadi akhirnya saya kosongkan daripada nanti kurang maksimal dalam perkuliahan. Ini juga sebenarnya tadi acara full day juga di kampus, tetapi tadi saya sepakati untuk berakhir pukul 2.30, kemudian saya pulang ke rumah dan istirahat sebentar, baru ya jam 16 ini kita bisa mulai. Jadi sekali lagi mohon maaf, mungkin agak geser sedikit waktunya. Kita lanjutkan perkuliahannya, kita baru 1 kali bertemu ya, ini pertemuan kedua ya. Nanti pertemuan ketiganya apakah Kamis depan atau kalau Anda punya waktu di lain hari itu sebelum Kamis depan ya. Jadi kalau disepakati apakah pagi sekali atau malam gitu juga boleh ya. Tapi gampang lah, nanti kita cari waktunya untuk mengganti yang kemarin kosong ya. Baik, pertemuan yang lalu saya sudah memberikan pengantar sekilas, kemudian hari ini saya lanjutkan pengantarnya ya, tentang kemarin sudah ada AI definition ya, walaupun sedikit. Nah, sekarang saya sampaikan lagi tentang definisi AI ya, yang dari 4 perspektif ya. Jadi perspektif pertama adalah sistem AI adalah sistem yang bisa berpikir seperti manusia ya, sistem that think like humans ya. Definisi ini diusulkan oleh Hawkland tahun 85 ya, bahwa AI adalah the existing new effort to make computers think. Jadi upaya baru untuk membuat komputer itu bisa berpikir ya, mesin with minds ya, mesin yang mempunyai pikiran in the full or literal sense ya, baik dalam literal penuh atau sebagian. Kemudian yang kedua adalah sistem that think rationally ya. Sistem yang bisa berpikir secara rasional, itu adalah AI ya. Didefinisikan oleh Charniak ya, et al. Dan teman-teman tahun 85 juga ya, AI sebagai the study of mental faculties through the use of computational model. Studi mental ya, melalui model komputasional. Jadi ada definisi-definisi yang berbeda ya dari AI. Ini yang sedang kita bahas adalah definisi yang perspektifnya adalah bahwa mesin bisa berpikir, baik berpikir seperti manusia ya, maupun berpikir secara rasional ya, baik berpikir like humans maupun rationally ya. Tidak seperti humans nggak apa-apa, tapi rasional misalnya begitu, karena cara berpikir manusia tidak semuanya bisa dirunut, bisa dilogikakan.
Sehingga definisi kedua adalah yang penting bisa berpikir secara rasional. Secara rasional benar, maka dia adalah AI. Kemudian tadi yang seperti manusia tadi, mesin yang bisa memiliki pikiran ya, baik dalam dalam arti sesungguhnya maupun secara harfiah gitu ya, punya literal sense itu secara harfiah ya, baik secara sesungguhnya memang begitu atau secara harfiah paling tidak ya, dia bisa berpikir seperti manusia. Kemudian definisi ketiga itu yang system that act like humans, bukan think tetapi action ya. Sistem yang bisa bertindak ya, seperti manusia, itu juga ada definisinya sebagai AI. The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people. Ya, jadi AI adalah the art ya, the art seni ya, seni untuk menciptakan mesin-mesin ya, yang melakukan fungsi-fungsi yang membutuhkan kecerdasan atau intelijensia ketika fungsi-fungsi itu dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi kalau manusia mengenali angka 1, 2, 0 sampai 9, mengenali huruf A sampai Z, itu memerlukan kecerdasan, maka jika manusia bisa membuat mesin yang bisa melakukan fungsi seperti itu disebut mesin kecerdasan buatan atau AI. Ya. Kemudian manusia bisa membedakan antara ini mobil, ini motor, ini ya benda-benda, ya benda-benda itu bisa membedakan, itu juga butuh intelijensia. Ya, maka mesin bisa melakukan fungsi itu, ya, itu juga AI. Ya. Itu definisi dari Kurzweil tahun 90. Kemudian definisi berikutnya adalah system that act rationally. Ya. Tidak act like human, tetapi dia bisa bertindak secara rasional. Ya. A field of study ya, that seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational processes. Yaitu cabang ilmu atau cabang studi atau bidang studi yang berusaha untuk menjelaskan dan mengemulasikan perilaku cerdas ya, dalam hal proses komputasional. Jadi AI itu adalah bidang studi ya. Bidang studi yang mencoba untuk menjelaskan atau ya, dan mengemulasikan itu meniru perilaku cerdas ya, perilaku rasional ya, dalam hal proses komputasi. Jadi proses komputasi yang berusaha meniru perilaku intelijen, perilaku cerdas itu juga merupakan AI, ya, masuk dalam kategori AI.
Jadi tindakan, bentuknya tindakan cerdas. Misalnya kalau ada robot mesin kok bisa meniup, mendeteksi api dan meniup api itu, ya lilin misalnya, lilin, kemudian sebuah robot bisa mendeteksi di mana letak lilin itu, ya tentunya dengan sensor panas, ya. Atau dia punya kamera, bisa pakai visual gitu. Kemudian robot itu bisa mendekati lilin tersebut dan meniupnya dengan menghidupkan fan ya atau kipas angin, ya mengeluarkan angin, lalu angin tersebut bisa meniup lilin ya sehingga lilinnya mati. Ya, itu mengimulasikan perilaku cerdas, ya perilaku cerdas dari manusia. Nah itu definisi-definisi ini tentu tidak kemudian mandek gitu ya. Mungkin akan berkembang terus ya seiring dengan penemuan teknologi AI. Ya. Karena ada orang mendefinisikan AI kan macam-macam. Ya. Ada AI itu apa? AI itu robot cerdas. Ada bilang AI itu jaringan saraf tiruan. AI itu ya deep learning itu. Kemudian AI itu ya machine learning. Jadi dengan berkembangnya AI itu nanti mungkin definisi-definisi ini akan berkembang ya, bukan berarti menggantikan, ini menjadi definisi dasar ya. Kategori ini menjadi definisi dasar yang mungkin redaksinya akan berkembang terus. Oke, itu masalah definisi. Kemudian jenis dari AI. Ya. Ada orang yang mengkategorikan jenisnya menjadi 3, membagi jenisnya menjadi 3, yaitu ANI, yang kedua AGI, yang ketiga ASI. Ya, ANI, AGI, dan ASI. ANI, Artificial Neural Intelligence, yang kemarin saya sebut sebagai weak AI, ya, AI yang lemah. Kemarin kan saya di slide terakhir ada strong AI, ada weak AI. Ya. Itu kategori yang 2 jenis. Ini 3 jenis, ya. Weak AI ini Artificial Neural Intelligence, ya. Dia spesialisis in one area and solve one problem. Jadi khusus untuk satu area masalah. Ya. Misalnya Siri, Alexa itu satu masalah. Masuk call center, ya chatbot untuk call center itu aja bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah di-set pengetahuannya kepada mesin tersebut. Ya. Cortana. Untuk menjawab pertanyaan lain ya nggak bisa. Dia domain spesifik, ya spesifik pada domain tertentu. Kemudian masih dalam kategori weak AI ya sebenarnya ya. Yaitu EGI ya, AGI ya. EGI ini refers to a computer that is as smart as human. Ya. EGI ini adalah mesin intelligence yang mereverse ya, mengacu pada sebuah komputer yang mempunyai ya secerdas ya, sesmart human ya. Ya, dia secerdas manusia. Ya, ini sudah
AI yang sudah sama dengan manusia kecerdasannya. Ya. Menengah ini. Ya. Artificial General Intelligence. Jadi AI yang sudah punya kemampuan general, tidak spesifik pada satu domain. Kemudian yang Artificial Super Intelligence, ya ini yang masih diimpikan, ya, masih diimpikan oleh para ilmuwan, ya, yaitu mesin yang mempunyai consciousness, ya, mesin yang punya kesadaran. Ya. Di sini didefinisikan an intellect that is much smarter than, sebuah kecerdasan intelektual yang ya, lebih cerdas, ya, yang lebih cerdas, yang jauh lebih cerdas, ya, much smarter than, ya, jauh lebih cerdas daripada kecerdasan manusia yang terbaik, ya, than the best human brains in practically every field, ya, dalam semua bidang. Jadi dalam hal misalnya dalam hal menyelesaikan persoalan matematika jauh lebih cerdas. Dalam hal mengambil keputusan, decision making, jauh lebih cerdas. Dalam hal menganalisis big data, ya, menganalisis tren atau memprediksi kondisi in the future, jauh lebih cerdas. Ya. Super intelligence, ya. Mesin yang punya kesadaran, dia bisa belajar dari pengalaman dan bisa memprediksi kondisi yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Ini yang masih merupakan impian dari para ilmuwan yang disebut dengan strong AI, ya, strong AI, ya, AI yang kuat, ya, yang juga selain diharapkan, ini juga dikhawatirkan oleh beberapa ilmuwan, ya, karena nanti super intelligence buatan atau artificial super intelligence itu bisa saja kemudian malah berbalik bisa menghancurkan manusia. Ya, ketika mereka punya kesadaran, mereka punya inisiatif, ya, punya kemampuan menyerang, punya kemampuan bertahan, punya kemampuan mempertahankan hidupnya. Hidupnya itu maksudnya dari powernya, misalnya powernya harus dicas, maka dia bisa mencari sumber listrik, ngecas sendiri, ya, tidak bisa mati. Ya, sehingga manusia akan sulit untuk bisa mengendalikan, dan itulah yang dikhawatirkan oleh para ilmuwan, ya, sebagian ilmuwan yang perhatian dengan mesin etik, ya, itu punya kekhawatiran ke arah situ, ya. Bukan mustahil apa yang terjadi di film-film fiksi itu, ya, juga bisa terjadi betulan, ya, akan menjadi realita, ya, mesin-mesin itu bisa menyerang manusia, ya, padahal mesin itu dibuat sendiri oleh manusia. Oleh karena itu, ya, nanti yang berperan adalah etik, ya, bagaimana ethical, ya, secara etik manusia dalam memproduksi mesin, ya, itu harus dikendalikan. Harus ada mekanisme bagaimana menghentikan mesin itu dalam situasi yang sangat genting, ya. Harus bisa, jangan sampai membuat mesin yang kemudian tidak bisa dikendalikan sama sekali, tidak ada titik lemahnya, tidak ada mekanisme untuk mematikannya, ya, dalam keadaan yang genting. Oke. Kemudian, ya, ini versi lain, ya, versi lain AI ada 4 jenis, ya, reactive machines, ada limited memory, ada theory of mind, ada self aware.
Reaktif mesin ini contohnya adalah mesin IBM Deep Blue yang berhasil mengalahkan pecatur dunia champion Garry Kasparov tahun 1997. Ya, itu kategorinya adalah reaktif mesin. Kemudian limited memory, ya itu yang sampai sekarang itu sampai deep learning ini masih limited memory jenisnya, ya, jaringan saraf tiruan, ya sistem pakar itu masuk dalam limited memory. Kemudian yang theory of mind ini yang belum tercapai, ya mesin yang punya mesin with mind, mesin yang punya pikiran, apalagi yang self aware, ya, mesin yang punya awareness, ya. Mesin yang punya awareness ini juga masih merupakan mimpi. Ini kategori atau pembagian jenis yang beda versinya. Jadi kalau Anda googling ya banyak orang membuat apa namanya pembagian jenis-jenis AI, ya, dari mulai yang simple ya hanya strong and weak AI, kemudian ada yang membagi jadi 3, ya, ANI, AGI dan ASI, kemudian ada yang membagi jadi 4 seperti ini. Mungkin ada yang membagi lebih lagi dari ini, ya. Nanti Anda bisa explore sendiri, ya. Tetapi apapun pembagiannya, ya, itu pembagiannya akan kalau dikerucutkan akan menjadi 2 saja, yaitu weak AI dan strong AI, yaitu AI yang sudah bisa dicapai oleh manusia dan teknologi AI yang masih merupakan mimpi, masih merupakan suatu yang dicita-citakan oleh para ilmuwan. Nah, kemudian ya lebih rinci lagi ini, ya, ada machine learning, ada NLP, ada speech recognition, ada expert system, ada computer vision, ya, ada planning and optimization, ada robotik. Ya. Ini juga macam-macam artificial intelligence. Nah, kemudian ada mungkin yang masih belum paham apa bedanya AI, machine learning, dan deep learning. Ya. Yang sedang menjadi primadona sekarang ini kan deep learning. Jadi kalau Anda belajar deep learning, ya, menguasai deep learning, ya, nanti mau studi lanjut S2 atau S3, Anda mahir dalam deep learning itu akan mudah, ya, masuk perguruan tinggi baik di luar negeri maupun dalam negeri, ya, mudah memperoleh apa namanya LOA atau letter of acceptance dari profesor yang ada di kampus-kampus di baik dalam negeri maupun luar negeri, ya. Karena area riset di dalam deep learning ini masih sangat luas dan sedang menjadi primadona dalam berbagai bidang deep learning karena performance-nya yang promising, ya, jadi yang menjanjikan, ya, promising result gitu. Nah, apa bedanya AI, machine learning, dan deep learning? Ya, sebenarnya AI itu adalah wadah yang paling luas, ya. Wadah yang paling luas. Di dalam AI itu ada machine learning dan ada yang non machine learning, ya. Jadi AI tidak semuanya machine learning. Jadi machine learning tidak sama dengan AI. Machine learning itu adalah subset dari AI. Machine learning adalah subset dari AI. Yang bukan machine learning contohnya apa? Ya, banyak AI yang bukan machine learning. Ya. Contohnya adalah yang knowledge base, berarti expert system, ya. Itu bukan machine learning, ya. Termasuk
yang catur IBM Deep Blue itu juga belum menggunakan machine learning. Machine learning itu kan belum lama, ya machine learning itu belum lama. Ya, dulu AI itu belum menggunakan machine learning, tapi menggunakan rule based AI. Jadi kalau pembagiannya di dalam bagaimana cara apa namanya dari segi algoritmanya, ya, itu AI dibagi menjadi dua, ada yang rule based AI, ada yang machine learning based AI. Ya, ada yang AI berbasis machine learning, ada yang AI berbasis rule, ya, berbasis rule. Jadi contohnya adalah expert system. Nah, kemudian deep learning itu apa? Deep learning itu ya subset juga dari machine learning. Ya, karena machine learning itu tidak hanya deep learning. Machine learning tidak hanya deep learning. Sudah. Jadi deep learning itu merupakan subset, ya, subset dari machine learning. Apa machine learning yang tidak termasuk, yang bukan deep learning? Ada, ya misalnya, ya naive Bayes classifier (NBC). NBC itu bukan deep learning, tapi NBC masuk dalam machine learning. Atau misalnya clustering menggunakan K-nearest neighbor, KNN. KNN itu machine learning, tapi bukan deep learning. Jadi machine learning isinya, macamnya tidak hanya deep learning, tetapi lebih dari, tapi deep learning adalah bagian dari machine learning. Ya, yang sekarang ini sedang naik daun karena memiliki performance yang sangat menjanjikan. Makanya di sini dikatakan deep learning breakthroughs drive AI boom. Jadi sekarang jelas ya bahwa perbedaan antara AI, machine learning, dan deep learning. Ya, mudahnya adalah deep learning subset dari machine learning subset dari AI. Jadi AI itu luas. Jadi mata kuliah kita ini sebenarnya sangat luas, ya, sangat luas. Kalau ada mata kuliah nanti di pilihan itu namanya machine learning, itu subsetnya dari AI. Nanti ada jaringan saraf tiruan, subsetnya dari machine learning. Ada expert system, subset dari AI. Nanti ada NLP, subset dari AI juga. Ya, gitu. Nah, ini juga difference between AI, ML, and GL, ya. Nah, kalau secara definisi ya, deep learning itu learning based on deep neural network. Nah, sebenarnya antara machine learning dengan deep learning ini ada tengahnya, itu masih ada, yaitu neural network, artificial neural network. Jadi artificial neural network itu subset dari machine learning. Ya, salah satu artificial neural network adalah yang sedang naik daun adalah deep learning. Karena artificial neural network tidak hanya deep learning saja, ya. Ada multi-layer perceptron, ada perceptron, ada Hopfield network, ada coherent network. Nanti itu kalau belajar jaringan saraf tiruan itu akan dirinci, ya, macam-macam dari AN. Jadi sebenarnya di tengah-tengah ini juga masih ada machine learning, kemudian di tengah ada ANN, artificial neural network, baru subset dari ANN adalah deep learning. Jadi deep learning itu bukan subset langsung dari machine learning. Nah, machine learning itu definisinya apa? Ability to learn without being explicitly programmed. Itu kemampuan untuk belajar tanpa secara eksplisit harus diprogram oleh program. Jadi
Jadi mesin punya kemampuan belajar yang tidak perlu secara eksplisit diprogram. Eksplisit itu maksudnya apa? Ya, eksplisit itu Anda harus melakukan if dan else, mengecek kondisi yang banyak itu untuk mengenali huruf A misalnya. Nah, bagaimana mesin bisa mengenali huruf A? Diprogram pakai if, jika pixel hitam ada di sini, maka ini A. Nah, kalau seperti itu nanti kalau A-nya berubah sedikit, error. Ya, kalau bentuk A tulisan tangan itu kan macam-macam sekali, banyak macamnya. Ya, nanti kalau diprogram secara eksplisit, maka sedikit perubahan akan error karena kondisinya itu fix. Ya. Tapi kalau semua kemungkinan juga dicek menggunakan if dan else, programnya akan seberapa besar gitu ya. Akan repot sekali. Ya, maka kemampuan untuk belajar ya kemampuan mesin untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit oleh programmer ya, itu disebut machine learning. Kalau knowledge base atau rule base AI itu diprogram secara eksplisit, kita harus bikin rule ya, rule yang mengerucut kepada decision tertentu. Bentar. Nah, AI itu apa? Engineering of making intelligent machine and program. Ini singkatnya. Rekayasa untuk membuat mesin cerdas dan program cerdas. Jadi AI itu tidak hanya mesin cerdas dalam arti mesin hardware, tetapi program cerdas, intelligent program, software cerdas, itu juga AI. Jadi AI itu tidak harus berupa robot. AI itu tidak harus berupa mesin apa yang bisa bergerak, kemudian melakukan tugas apa gitu, tidak. Ya. Tetapi AI bentuknya software saja itu juga banyak. Adapun itu nanti kemudian diaplikasikan dalam hardware itu adalah step berikutnya. Ya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita membuat program yang cerdas. Ya. Kalau terkait hardware itu kan nanti kerjasama dengan elektro gitu ya, dengan instrumentasi, orang-orang yang ahli sensor, seperti Genus itu intinya pada softwarenya, ya, intinya pada softwarenya. Karena hardware tanpa software ya bagaikan jasad tanpa nyawa kan gitu ya, ya nggak ada gunanya. Hardwarenya itu nggak ada gunanya kalau nggak ada software. Tapi software nggak ada hardwarenya juga bagaimana menerima input, karena inputnya itu dari napas misalnya kan. Kalau Genus kan dari napas. Kalau dari napas bagaimana kalau tidak ada interface untuk menginputkan napas tersebut? Maka perlu hardware. Kemudian napas itu juga perlu diambil fitur-fiturnya dengan menggunakan sensor gas. Ya, macamnya saya tidak tahu berapa di Genus itu. Tapi yang jelas itu adalah gas sensor gas. Kemudian dari sensor itu menghasilkan angka-angka kuantitatif yang itu merupakan fitur dari setiap napas seorang yang diinputkan. Nah, itulah data, baru data itu akan masuk ke software cerdasnya. Jadi software cerdasnya itu adalah bagian pemrosesnya. Ya, hardware-nya itu adalah bagian menghasilkan datanya atau sensor-sensornya. Begitu. Oke. Nah, ini jelas lagi pakai diagram Venn ya. Subset. Oke, kita skip aja. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada orang membagi AI itu menurut pendekatan programmingnya, caranya memprogram gitu ya, cara komputasinya. Ada yang rule based, ada yang machine learning based.
Nah, kalau sub goalnya sama, ya sub goalnya baik role based maupun ML based sama, yaitu untuk merecognize ya relasi parent child, ya relasi berdasarkan atribut-atribut dari event-event yang ada. Jadi fitur-fitur dari data yang dimasukkan itu kemudian direcognize baik menggunakan role based maupun machine learning, itu sub goalnya sama. Tapi operationnya berbeda. Kalau operationnya role based itu nanti dia role generation. Jadi operasionalnya role based ini menghasilkan role, ya, dan juga role based identification, mengidentifikasi role. Jadi akan banyak bekerja menggunakan role. Role itu bisa Anda bayangkan secara sederhana adalah if then. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Rule itu adalah peraturan-peraturan. Ya. Kita kan bekerja, manusia itu bekerja, mengambil keputusan itu berdasarkan rule. Kita juga mengenali benda-benda berdasarkan rule, aturan-aturan. Misalnya, ada benda bulat berwarna merah. Kira-kira apa itu? Ya. Jika bentuknya bulat dan warnanya merah, maka benda itu adalah apa kira-kira? Kalau Anda melihat benda yang bulat, bentuknya lingkaran, ya, dan warnanya merah, ya. Kalau Anda disajikan dua data itu saja, bulat dan warnanya merah, kira-kira apa yang Anda pahami dari benda tersebut? Bisa, oh apel kan merah dan bulat juga. Oh bola merah, bola warnanya merah. Apa lagi? Ya, minimal dua itulah misalnya. Nah, kalau rule-nya seperti itu, jika ada benda objek bulat dan warnanya merah, maka apel itu misalnya. Rule-nya seperti itu misalnya. Apakah itu cukup rule seperti itu? Apakah valid bisa menyelesaikan masalah? Ternyata error ketika bendanya ternyata bola. Bola warnanya merah. Maka akan error, ya, rule base mengenali benda tersebut. Ditambahi lagi rule-nya, jika bentuknya bulat, warnanya merah. Ya, tambahi lagi satu lagi yaitu misalnya baunya wangi, apel matang gitu kan, baunya wangi, maka apel, maka benda itu adalah apel. Ditambahi atribut, itu namanya menambah atribut. Atributnya adalah bau, baunya wangi, warnanya merah, bulat, apel. Ternyata masih error lagi. Ternyata ketika ada bola bulat, warnanya merah, kemudian disemprot minyak wangi, nah, baunya wangi juga. Begitu ditebak apel, ternyata salah, ini bola kok bukan apel. Nah itu, jadi rule base itu kita akan bermain, ya, mengenerate rule. Supaya apa? Supaya decision atau keputusan yang dikeluarkan oleh program, oleh mesin cerdas kita itu memiliki decision yang kualitasnya baik, kualitasnya valid, gitu ya. Valid, jangan sampai invalid. Jangan sampai decisionnya salah seperti tadi, bola kok dikenali sebagai apel, atau sebaliknya apel kok dikenali sebagai bola. Itu namanya invalid. Itu kalau rule base, ya kita hanya membandingkan saja. Kemudian kalau ML base gimana? Ya, ternyata tidak menggunakan role generation. Kalau ML base menggunakan fitur extraction, ekstraksi fitur. Kemudian melakukan training dan melakukan testing. Ya, ekstraksi fitur itu ya misalnya, ya,
Misalnya sama extractive fitur itu sebenarnya tadi fiturnya objek itu apa saja sih? Oh, bentuknya, kemudian warnanya, kemudian kalau itu bukan dari visualnya berarti baunya juga, atau benda itu keras atau tidak, ya, kekerasan dari fisiknya. Itu fitur-fitur namanya. Tapi kalau fitur visual kan tidak sampai kepada bau, kepada kekerasan fisiknya, tidak. Ya, kalau visual itu ya hanya bentuk sama warna gitu ya. Jadi warna itu ada pengolahan sendiri. Nah, fitur-fitur extraction itu sebagian nanti Anda pelajari di pengolahan citra. Kalau untuk objek visual, untuk image gitu ya. Nah, fitur-fitur itu kemudian di training ya, dari fitur dari setiap objek di training ya sejumlah sampel data dan nanti kemudian di testing. Ya, training akan menghasilkan model dari machine learning, kemudian model itu di testing menggunakan data baru. Ya, kalau hasilnya valid ya berarti model itu sudah baik. Ya tentu itu belum jelas penjelasan sekarang ini karena nanti Anda akan belajar machine learning, akan belajar jaringan saraf tiruan, ya. Di situ nanti baru akan lebih paham. Kemudian modelnya yang dihasilkan kalau rule based empirically derived rules ya, rules yang diturunkan secara empiris ya. Sedangkan machine learning itu modelnya akan di-generate secara otomatis yang merupakan hasil dari proses training. Jadi hasil dari training ini adalah sebuah model. Ya, sebuah model apa ya, model matematis ya, karena AI ini basisnya adalah matematik ya. Komputer itu ya hanya bisa diperintah menggunakan matematika kan gitu ya. Jadi semuanya dimodelkan dengan matematik. Jadi komputer itu adalah mesin logik, mesin matematik. Kemudian data yang dilabeli atau label data di rule based tidak dibutuhkan, di machine learning sangat dibutuhkan ya untuk training. Jadi machine learning ini kelemahannya adalah ya selain kelebihannya tentu banyak ya dan sudah diakui oleh banyak pihak kelebihannya. Tapi kelemahannya ini adalah yang jelas bahwa machine learning ini performance-nya atau model yang dihasilkan nanti itu sangat tergantung kepada jumlah data set. Jadi data-data yang dilatihkan, yang ditrainingkan jumlah itu kualitasnya itu sangat mempengaruhi keberhasilan dari machine learning. Kalau datanya sedikit, ya pasti nanti model yang dihasilkan tidak valid. Ya, kalau datanya banyak tapi kualitasnya jelek, maka model yang dihasilkan juga tidak baik. Nah, untuk memperoleh data yang banyak itu juga merupakan challenge, ya, merupakan tantangan tersendiri di dalam kita memprogram machine learning, program AI dengan machine learning. Ya. Saya buka chat dulu. Oh iya, tadi ada yang komen ya. Saya nggak buka chat tadi ya. Mas Fahri, lampu merah. Iya, itu tadi pasti mengomentari yang objek bulat warnanya merah. Ya, lampu merah itu juga sama, bulat warnanya merah. Ya. Nah, kita sebagai manusia kan mudah tuh mengenali, membedakan antara apel merah, kemudian bola warnanya merah dengan lampu merah yang sedang menyala. Kita mudah tuh sebagai manusia mengenali, membedakan. Tapi bagaimana dengan mesin? Nah, itu kan tantangannya AI kan di situ. Bagaimana dengan mesin? Kita mudah sekali memisahkan sampah organik dengan anorganik. Sampah daun,
ya, sampah sisa-sisa sayuran. Kemudian kita bisa gampang sekali menempatkan, oh ini sampah organik masuk kotak ini. Sampah plastik, ya plastik kantong plastik, terus kemudian botol air mineral dan semacamnya, itu kita masukkan ke tempat sampah yang non organik. Kita mudah sekali untuk membedakan itu. Tapi bagaimana dengan mesin? Bagaimana kita menciptakan mesin yang bisa memilah-milah antara sampah organik dan sampah yang non organik? Tentu itu merupakan sesuatu yang tidak mudah bagi mesin. Kita sebagai programmernya yang harus bisa bagaimana melatih mesin supaya bisa melakukan itu. Ya. Bisa apa? Kalau itu maksudnya apa? Act like human, itu ya. Dapat bertindak seperti manusia atau think like human. Tapi lebih tepatnya act like human, bertindak seperti manusia, bisa memisahkan sampah organik dan non organik. Kemudian manual effort. Manual effort ya, needed for generating rules. Jadi di dalam rule based AI itu ada effort kita ya, ada effort apa ya? Effort itu ada upaya yang harus kita lakukan, yaitu mengenerate rules. Kita harus menyusun rule. Ya. Kita harus menyusun rule secara manual. Itu di rule base ya. Di rule base begitu. Seperti tadi, jika bulat dan merah warnanya dan apalagi or apalagi ya, semua kondisi harus diperhitungkan, maka baru then apa gitu ya. Then kemudian decisionnya apa. Tapi kalau di machine learning base ini minimal ya. Sangat minimal adanya effort manual karena training itu otomatis. Ya. Training otomatis menghasilkan model. Ya, model itulah yang setara dengan rule. Ya. Tapi di dalam machine learning model tidak kita ciptakan secara manual. Model itu akan tercipta secara otomatis hasil dari proses training. Ya. Nah, terus kerjanya programmernya apa? Merancang proses trainingnya itu. Bagaimana proses training berjalan, ya, mengkonsumsi dataset, kemudian melakukan training dan menghasilkan sebuah model yang valid. Jadi yang kita kerjakan adalah bagaimana memprogram trainingnya ini, bukan memprogram rules-nya, bukan mengenerate rules, tetapi bagaimana memprogram trainingnya untuk menghasilkan model. Ya, model itu ya seperti rule. Kemudian major cost, ya. Cost yang besarnya itu apa? Yang paling dominan. Rule tuning by human. Jadi kalau rule based kita harus mentuning ya rule-nya itu oleh kita sendiri secara manual. Ya. Tetapi kalau ML based ini pairing operation yang ongkos paling besarnya atau cost ya, major cost-nya. Cost itu tidak harus berupa uang ya, tapi bisa waktu dan resource komputer ya. Itu cost. Ya, pairing operation ini ya operasi berpasangan ya. Karena ML ini kan akan memetakan dari input pada output ya. Jadi input akan dipetakan ke dalam output sehingga menghasilkan komputasi apa yang berupa model yang kemudian tercipta atau tergenerate di tengahnya. Pairing operation-nya itulah yang merupakan major cost. Kemudian flexibility. Flexibility-nya kalau role based rendah. Ya. Rendah flexibility-nya. Ya. Yang dimaksud rendah apa? Cannot recognizes beyond rules. Tidak bisa merecognize melebihi dari rule yang sudah ditetapkan. Ya, kalau rule-nya hanya begitu, kalau rule-nya hanya jika objek itu bentuknya bulat dan warnanya merah, maka apel. Ya, kalau rule-nya begitu ya sudah,
tidak akan bisa melebihi itu. Ya. Nanti bola merah pasti akan error, lampu merah itu ya error juga, karena rule-nya hanya begitu. Jadi sangat-sangat tergantung kepada rule, ya, sangat-sangat tergantung kepada rule. Sedangkan sedangkan mesin learning base atau ML base ini fleksibilitasnya tinggi karena dia bisa beradaptasi, ya, can adapt to subtle cases, ya. Bisa beradaptasi dengan kasus-kasus yang apa, ya, kasus-kasus yang apa namanya punya noise atau punya, ya, kasus-kasus yang memiliki noise maupun memiliki corruption, ya, memiliki data yang korup. Misalnya gini, misalnya kita itu kan diajari huruf A mungkin pakai huruf balok gitu ya, tapi sekarang kita huruf A yang tulisan tangan juga paham, huruf A yang kakinya mungkin panjangnya beda juga paham. Kalau itu huruf A yang miring ke kanan juga paham, miring ke kiri juga paham. Itu data noise kan. Nah, kalau mesin learning bisa beradaptasi dengan mudah, ya, terhadap data-data yang memiliki noise maupun yang korup. Nah, jadi punya apa namanya? Punya kemampuan generalisasi. Mesin learning itu punya kemampuan generalisasi. Ya. Kalau rule based tidak punya kemampuan generalisasi, ya terpaku kepada rule-nya. Kalau rule-nya kurang, ya sudah, dia tidak bisa recognize beyond rule. Ya, recognize beyond rule tidak bisa. Jangan berharap bisa mempunyai kemampuan melebihi rule yang sudah kita susun. Ya, karena rule itu kan patokan kaku gitu ya. Beda dengan proses training. Beda dengan proses training. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tuh. Kemudian ini application-nya ya. Kalau bicara application of AI ya tentu kemarin juga sudah dikenalkan ya. Tapi kalau kita lihat bidang-bidangnya ya inilah kira-kira. Di bidang healthcare ya. Healthcare, automobile, finance, surveillance, sosial media, apa namanya, sentiment analysis, sosial media, entertainment, education, space exploration. Space exploration itu eksplorasi space misalnya, ya itu menggunakan AI, teknologi tinggi ya. Kemudian gaming, permainan itu juga hanya menggunakan AI, ya kan. Jadi kalau permainan bola misalnya, Anda mungkin pernah berpikir bagaimana mesin kok menggerakkan pemain lawan itu, itu menggunakan AI itu. Ya. Bagaimana pemain-pemain bola itu bergerak, itu bukan diprogram secara apa namanya eksplisit, tidak. Kalau diprogram secara eksplisit bagaimana rumitnya programnya, tapi dia di training supaya bisa bergerak sesuai dengan environmentnya, sesuai dengan pergerakan lawannya, sesuai dengan pergerakan rekan mainnya, sesuai dengan batasan dia sebagai posisinya apa di lapangan bola itu. Ya, masing-masing akan punya role sendiri. Gitu ya. Kemudian robotika, agriculture, e-commerce, ya, itu adalah bidang-bidang ya, ya juga bisa juga dalam bidang misalnya
Anda bisa terapkan AI ini dalam bidang keagamaan, juga bisa, ya, integrasi interkoneksi dengan keislaman. Bagaimana menganalisis teks Al-Quran, atau terjemahannya Al-Quran, atau tafsirnya Al-Quran menggunakan AI. Apanya yang dicari misalnya, ya apanya yang merupakan permasalahan itu apa? Apakah kita cari konektivitasnya antar ayat Al-Quran misalnya dengan menggunakan teknik teks matching misalnya, ya, persamaan teks lalu dicari hubungannya dan sebagainya menggunakan teknik-teknik kecerdasan buatan, itu juga bisa, ya. Surveillance pernah juga ada skripsi tentang surveillance, yaitu menghitung, ya, vehicle counting, ya, penghitungan kendaraan, ya, pakai kamera kemudian di counting kendaraan yang lewat, ya. Nah, itu kan sudah ada Pak aplikasinya, orang bikin pakai Python, ya ada, tapi coba sendiri gitu, ya. Coba Anda bikin sendiri dengan kemudian diuji coba di lingkungan real di sini, gitu ya. Mungkin yang sudah ada itu misalnya dibuat oleh orang luar negeri, ya, dengan dataset, ya, kendaraan-kendaraan yang biasa lewat di sana. Ternyata begitu diaplikasikan di sini, ternyata ada pedati lewat dikenali sebagai mobil. Nah, itu baru kelihatan bahwa kita perlu custom, ya, dengan kondisi di negara kita. Di sini ada motor Tosa dikenali sebagai mobil kecil, itu kan error juga, ya. Atau ada apa namanya, ada Delman, ya, karena tercapture-nya dari belakang dikenali juga sebagai mobil. Nah, itu aplikasi-aplikasi itu nanti sangat luas, ya. AI ini menurut saya punya masa depan yang baik di Indonesia. Jadi kalau Anda concern di AI ini, saya kira profesi di bidang AI itu masih sangat luas terbuka. Apalagi pemerintah, ya, Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen untuk pengembangan AI, ya, kecerdasan artifisial di Indonesia dengan memandatkan kepada BPPT untuk menyusun strata NAS, ya, strategi nasional kecerdasan artifisial. Anda bisa searching di googling, ya, strata NAS kecerdasan artifisial BPPT tahun 2020. Di sana nanti Anda bisa lihat bidang-bidang apa saja yang menjadi concern dari pemerintah Republik Indonesia. Yang tujuannya adalah bagaimana AI ini bisa bermanfaat dan memperkuat NKRI, itu, ya. Bermanfaat dan memperkuat NKRI. Nah, kemudian jam berapa ya? Jam mana jam? Oh, udah jam 17, ya, sedikit lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada classes of search technique. Jadi teknik dasar AI itu namanya adalah search techniques, ya. Nanti akan kita pelajari di minggu depan, pertemuan berikutnya, itu algoritma atau teknik searching, ya. Search teknik ada calculus based teknik, ya, Fibonacci, short, tabu search, Fibonacci dan short. Kemudian guided random, ada tabu search,
hill climbing, simulated annealing, evolutionary algorithm. Dan nanti ada genetic programming, ada genetic algorithm. Ini ada mata kuliahnya sendiri di mata kuliah pilihan, ya, algoritma evolusional atau komputasi evolusioner. Kemudian ada yang enumerative techniques, ya, DFS, dynamic programming, PFS. Ini kita besok akan fokus ke ini dulu, ya, bagaimana searching algoritma yang sederhana. Ya. Dengan sebelumnya kita akan belajar bagaimana mendefinisikan masalah, bagaimana menentukan ruang keadaan, bagaimana menyusun rule-rule, aturan-aturan untuk menyelesaikan permasalahan searching. Jadi searching kan sudah pernah dipelajari Pak, di mana di algoritma struktur data itu data searching. Ada algoritma search kan, ada insertion sort, ada insertion searching, ada binary search, ada ya macam itu searching data. Ya, searching di dalam AI ini definisinya agak beda. Searching itu tidak hanya mencari data, tetapi searching itu adalah proses mencari bentuk dari bentuk awal menuju bentuk yang diinginkan atau solusi. Ya, bentuk awal itu adalah masalah, bentuk akhir itu adalah solusi. Nah, bagaimana mengubah bentuk awal menjadi bentuk akhir? Itu adalah proses search, namanya searching. Ya. Proses mencari bentuk. Jadi di sini yang dimaksud adalah mencari bentuk. Ya, mencari bentuk. Ya, tentu nanti contoh-contohnya disederhanakan dengan mencari data juga bisa, ya. Tetapi searching itu di dalam AI adalah mencari bentuk. Ya, misalnya di dalam aplikasi permainan catur itu, ya, permainan catur itu kondisi awalnya adalah bidak catur berada pada posisi masing-masing hitam, pasukan hitam dan pasukan putih, kan gitu ya. Itu problem awal. Solusi akhirnya apa? Bentuk akhirnya apa? Bentuk akhirnya catur itu haruslah posisi raja dari lawan itu haruslah dalam posisi checkmate, ya, dalam posisi tersekap dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Itu posisi akhir, kondisi akhir. Bagaimana mengubah dari kondisi awal ke kondisi akhir? Tentu ada pergerakan-pergerakan, ada rule-rule yang mengatur. Ya, jadi bidak catur itu tidak bergerak bebas sendiri-sendiri dengan tanpa aturan, ada aturannya. Ada aturannya. Jadi kalau Anda catur lawan komputer itu, ya, komputer kan akan bergerak. Anda bergerak, komputer bergerak lagi. Nah, pergerakan komputer itu dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Ya. Dia akan bergerak sesuai aturan dan akan menuju kepada posisi di mana dia menang. Itu yang dimaksud searching di dalam AI. Ya. Searching. Nanti contoh lain juga banyak, ya. Oke. Nah, ini kalau dibagi lagi AI itu banyak sekali, ya. Kalau kita ambil jalur saja yang machine learning contohnya, AI, kemudian machine learning, supervised learning, ada decision tree, ada support vector machine, ya. Ada inductive logic programming, ya, termasuk di sini ya ada CST juga. Ya. Di sini ada unsupervised learning, clustering, genetic algorithm, ini unsupervised. Kemudian ada reinforcement learning. Ya, neural network di sini masuk, ya, deep learning, reinforcement. Sebenarnya supervised learning juga masuk ke neural network ke sana. Ya. Jadi neural network itu ada yang supervised, ada yang unsupervised, ada yang reinforcement. Nah, nanti tentang machine learning ini nanti ada regression, ada classification, ada clustering. Ya, tentu Anda sudah pernah dengar, ya, regresi, ada klasifikasi, ada clustering. Ya, perbedaannya masing-masing apa? Ya.
Klasifikasi jelas mengklasifikasikan, ya, mengkelas-kelaskan objek-objek yang ada. Kalau clustering itu mengelompok-kelompokkan. Kalau regresi ini mirip clustering, cuma outputnya adalah continuous quantity. Sedangkan classification ini categorical quantity. Ya. Ini jadi ada istilah regresi, ada klasifikasi, ada clustering. Nah, ini nanti juga ada algoritma genetika. Genetik algoritma ini juga salah satu algoritma searching, ya, searching yang bukan data searching tadi ya, tapi searching menuju solusi yang diinginkan, mencari solusi. Yang dicari adalah solusi, bukan mencari data. Oke, saya kira karena waktunya sudah sore, jam 17 lebih, saya cukupkan sekian dulu untuk pengantarnya. Ya. Pengantar AI ini kalau mau diantarkan semua